Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnayanti dengan NIM A1A2211058 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi pembekalan pada tanggal 27 Juli 2023. Yang pertama itu saya akan mendownload buku 5 judul. Terus yang pertama itu saya ada judul buku pertama itu ada Pembelajaran Literasi Anak Usia Dini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terus yang kedua itu ada judul Strategi Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar oleh Dr. Herman J. Waluyo. Yang ketiga yang berjudul Panduan Implementasi Program Literasi di Sekolah Dasar oleh Kemendikbud. Terus yang keempat, meningkatkan kemampuan membaca di sekolah dasar. Itu diciptakan oleh Prof. Dr. Swetjipto MPD. Terus yang kelima ada penguatan literasi di era digital oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Saya memilih buku-buku tersebut karena mereka lebih fokus pada praktik terbaik strategi literasi di tingkat sekolah dasar. Terus ada beberapa buku yang telah saya lihat judul buku yang berhubungan dengan praktik baik strategi numerasi di sekolah dasar. Yang pertama itu Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar oleh Muhammad Zainul Mutakin. Terus alasan saya memilih buku ini karena fokusnya pada strategi meningkatkan literasi tingkat sekolah dasar dan memberikan panduan praktis bagi guru dalam meningkatkan minat baca siswa. Terus yang kedua itu ada strategi meningkatkan kemampuan numerasi siswa sekolah dasar oleh Dr. Insinyur Licet Kodijah MPD. Kenapa saya memiliki buku ini? Alasan saya biar fokus pada meningkatkan literasi di tingkat sekolah dasar dan memberikan panduan praktis bagi guru dan meningkatkan minat baca. Yang ketiga ada Pendidikan Matematika Anak Usia Dini oleh Dr. Heri Susanto MSI. Buku ini karena alasannya untuk meningkatkan pendidikan dan menghitung mereka dalam literasi tingkat sekolah dasar dan memberikan panduan praktis bagi guru. Terus di sini saya akan menjelaskan juga adapun strategi literasi yang dapat saya implementasikan di sekolah penugasan nanti. Yang pertama itu ada membaca bersama. Guru dapat melibatkan siswa dalam kegiatan membaca bersama di kelas untuk meningkatkan minat baca dan pembacaan teks. Terus yang kedua ada pembacaan di luar kelas, mengajak siswa untuk membaca di luar kelas seperti perpustakaan sekolah atau taman baca dapat meningkatkan kecintaan mereka pada literasi. Yang ketiga, literasi digital, menggunakan teknologi dan media digital untuk mendukung pembelajaran literasi, termasuk pemanfaatan perangkat seluler atau tablet. Yang keempat, ada penulisan kreatif. Penulisan kreatif juga mendorong siswa untuk menulis cerita, puisi, atau artikel dapat membantu mengembangkan keterampilan berbahasa mereka. Yang kelima, ada kegiatan bermain sambil belajar, mengintegrasikan kegiatan bermain yang melibatkan literasi seperti bermain kata atau teka-teki dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang keenam, buku bacaan yang menarik. Memilih buku bacaan yang sesuai dengan minat siswa dapat meningkatkan motivasi karena untuk membaca. Terus yang ketujuh, melibatkan orang tua dalam upaya meningkatkan literasi di sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran di rumah atau di sekolah. Strategi ini dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah dasar dan mendorong minat mereka dalam baca dan menulis. Terus yang di materi ini saya sebagai mahasiswa yang mendapatkan penugasan sekolah dasar untuk memahami materi praktik baik strategi numerasi di SD, saya mungkin menghadapi beberapa kesulitan. Di antaranya yang pertama, bahasa dan istilah. Penggunaan bahasa dan istilah matematika yang sederhana dan mudah
dipahami oleh siswa SD harus menjadi perhatian saya agar materi dapat dipahami dengan baik. Yang kedua itu ada keterbatasan pengalaman sebagai mahasiswa. Saya mungkin memiliki keterbatasan pengalaman mengajar di sekolah dasar menghadapi siswa, pengelolaan dan mengajar materi memerlukan pengalaman yang dapat dipelajari dari praktik langsung. Terus ada beberapa strategi numeriasi yang bisa dianggap aplikatif dan konseptual dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dasar. Itu yang pertama, penggunaan matematika dalam bermain. Manfaatkan permainan atau aktivitas bermain yang melibatkan angka, bilangan, atau konsep matematika seperti permainan kartu atau teka-teki matematika. Yang kedua, menerapkan matematika dalam pengukuran, menggunakan pengukuran dalam kegiatan sehari-hari seperti mengukur panjang, berat, atau volume benda-benda di sekitar sehingga mahasiswa dapat menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Yang ketiga, menggunakan uang sebagai media pembelajaran, mengajarkan penggunaan uang dan perhitungan harga dalam konteks berbelanja atau pedagang sederhana. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Mengajarkan matematika melalui pendekatan berbasis masalah, di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata yang memerlukan penerapan konsep numerasi untuk mencari solusi. Yang kelima, menggunakan pola atau urutan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan pola dan urutan angka dalam situasi sehari-hari, misalnya dalam pengaturan jadwal kegiatan atau menentukan nomor urut dalam antrian. Yang keenam, menggunakan diagram dan grafik. Manfaatkan diagram dan grafik dalam konteks data nyata seperti suhu harian atau jumlah siswa dalam kelas untuk mengajarkan konsep statistik dan referensi data. Yang ketujuh, menggunakan pengukuran waktu. Menggunakan pengukuran waktu dalam kegiatan sehari-hari seperti menghitung atau atau mengatur jadwal aktivitas. Terus ada melibatkan permainan strategi pemanfaatan permainan strategi sederhana seperti catur atau congklak untuk mengajarkan siswa mengembangkan kemampuan berpikir matematika. Strategi ini dapat membantu siswa menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari mereka dan membuat pembelajaran lebih relevan, aplikatif, dan menyenangkan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan pada materi pembekalan pada tanggal 27 Juli 2023. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.